Hai pemirsa, bertemu lagi dengan saya Tia Heriska Direct Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa yang pastinya sudah tidak asing dan siapa sih yang nggak kenal gitu ya. Dalam dunia penyelamat hewan, abang kita Doni Herdarutona, founder dari Animal Defender Indonesia. Gimana kabarnya Bang? Sehat? Sehat Mbak, selalu baik. Gimana kabar Oke, selalu baik. semua? Baik juga, Sehat, harus ya? sehat di masa pandemi ini ya Mantap. Bang. Kalau misalnya kabar anjing-anjing di shelter, sehat juga Bang? Sehat-sehat Mbak, dan kebetulan mereka tambah gendut. Oke, berarti kayak foundernya sendiri ya? Berarti sama-sama sehat? Iya, sehat semua. Iya, Di tengah pandemi ini banyak kesempatan dan kita saling belajar bahwa ternyata kesehatan itu penting banget. Betul banget sih Bang. Mungkin dulu kita acuh tak acuh gitu ya Bang. Betul. Soal kesehatan, tapi di masa pandemi ini benar-benar harus Iya. ini sih soal kesehatan. Ngomong-ngomong soal shelter nih Bang, aku penasaran banget jujur dari Abang, kira-kira apa sih yang bikin Abang itu menekuni dan tergerak gitu hatinya untuk melakukan rescue terhadap hewan-hewan? Karena tidak semua orang gitu Bang kalau saya lihat. Kira-kira apa ya Bang? Iya, jadi kalau buat saya ini tidak ada yang spesial sih sebenarnya, karena memang ini harus ada yang melakukan. Seperti halnya sholat jenazah, kalau nggak ada yang sholatin, semuanya kena dosa. Kalau ada yang ngerjain 1-2 orang, kewajibannya gugur kan gitu. Nah, soal shelter hewan juga seperti itu. Nggak semua orang harus ngelakuin, tapi yang mau dan siap berkorban, ayo silakan. Oke. Buat saya, kenapa mau ngerjain ini? Karena buat saya sih panggilan ya, udah panggilan dan walaupun sempat beberapa kali terpikir ya bahwa wah gila berat banget nih kalau tahu begini mah dulu nggak berani gitu, nggak akan kuat. Oh, gitu. sempat berpikir gitu. Wah sering banget Mbak, sering banget. Kadang ketika masalah mendera banyak dan agak mentok kita sebagai manusia dalam mencari jawabannya dan solusinya, sering kali kita terpikir begitu, gile nyesal juga nih gitu. Iya, kalau tahu segini beratnya gitu, itu wajar manusiawi ketika kita tengah frustasi. Tapi ketika kita melihat mereka lagi di shelter, mereka bahagia, mereka sejahtera gitu ya. Dalam hati, ini yang menjadi tujuan kita. Kita kalau capek istirahat, Oke. jangan berhenti, istirahat aja untuk nanti bisa lari lagi. Kalau kita berlari untuk mencapai tujuan, di tengah jalan capek bukannya berhenti lari, tapi istirahat sebentar, narik nafas, lari lagi gitu. Jadi terkadang kita perlu untuk rehat sejenak agar kita bisa ngacir lagi. Nah, ini di shelter pun seperti itu. Masalahnya banyak, capek, kendala, bukan main. Pasti ada ya. Pasti ada, tapi kita selalu teguh memegang prinsip adapt, improvise, overcome. Oke. Benar-benar. Aku setuju banget sih. Ketika kita merasa jenuh tuh bukannya berhenti tapi istirahat sebentar ya Bang. Istirahat Karena sebentar. manusiawi. Iya, kita beradaptasi dengan masalah yang ada, lalu kita improvisasi agar kita bisa mengerti jalan keluarnya, lalu kita overcome, kita mengatasi masalahnya. Masalah nggak akan ada yang bisa berhasil menghalangi kita, karena kita punya prinsip itu, adapt, improvise, overcome. Itu harus dipegang ya Bang. Pasti. Nggak ada masalah yang nggak bisa dipercayain. Pasti bisa semua. Aku setuju banget sih. Pasti ada jalannya. Betul. Kalau misalnya ngomongin soal syarat, banyak juga nih Bang yang penasaran. Kira-kira syarat untuk melakukan rescue gitu, itu ada nggak sih syarat khusus gitu? Iya. Kalau buat saya sendiri, kalau syarat khusus untuk merescue hewan, lebih kepada kita siap nggak secara fisik dan mental. Secara fisik ya, mohon maaf, kita harus siap untuk menanggung resiko secara fisik, dicakar, kena gigit. Apakah kita bisa nanti urus dia dengan waktu kita? Secara psikis, apakah kita nanti akan tetap sabar ketika mereka rewel? Apakah kita akan tetap sayang ketika mereka butuh perhatian lebih, gitu ya? Nah, ini bicara tentang rescue, belum post rescue. Rescue itu gampang. Rescue itu kalau saya lihat dari keseluruhan ya, rescue itu hanya memegang peranan sekitar 10%. Sedangkan after rescue-nya, post rescue-nya itu 90% lebih. Bawa ke dokter, perawatan setelah pasca dokter ya, lalu nanti mencarikan adopter, atau kalau nggak bisa nggak mau diadopsikan,
Dia tinggal sama siapa? Sama kita. Tempat kita cukup nggak? Gitu ya. Itu perlu banyak, dipikirin juga ya, Bang. banyak kita perlu pikirkan, dan jangan sampai teman-teman jadi hoarder. Jangan sampai jadi hoarder. Ngumpulin hewan banyak dalam satu rumah tapi hidupnya tidak terawat dengan baik, tidak disteril, beranak pinak dari cuma belasan jadi 70 misalnya gitu ya. Nah ini kan yang sebenarnya kita perangi di jalanan, overpopulasi ini. Kalau teman-teman mau menambah jumlah hewan peliharaannya, ayo adopsi. Tapi yang ada kita pelihara mesti disteril dong gitu. Kalau kendala-kendalanya Bang selain itu tadi ada lagi nggak Bang kira-kira? Kendala utama biasanya tempat. Oh tempat. Tempat, biaya, tenaga kerja, Pasti. waktu, itu udah pasti. Itu kan selalu jadi kendala. Kalau duitnya banyak, misalnya duit bukan jadi suatu yang masalah. Tenaga kerja kita bisa pekerjakan lebih. Waktunya nanti kita tuangkan dari situ, lalu kita sewa tempat yang baik. Nah, maka masalahnya uang. Tapi kalau uangnya banyak, tenaga kerja yang tidak baik, nanti yang jadi masalah hewannya. Atau pemilihan tempatnya kurang baik, nanti dapat komplain warga. Iya Bang. Iya, nanti kejadian yang belakangan yang dikomplain beberapa tempat teman kita dan akhirnya mengalah misalnya karena tekanan massa, karena ormas gitu, itu akan menjadi satu presiden buruk bahwa shelter itu mempunyai kesan seperti tidak peduli pada izin lingkungan. Shelter perlu izin nggak? Perlu. Izin apa? Apakah seperti izin usaha? Tidak. Tapi kita yang pasti kita mesti punya izin dari lingkungan yang kita urus nanti untuk pemberitahuan ke struktur yang lebih atasnya agar kita tidak mendapatkan gangguan. Dan kita juga mesti tahu dong, kalau kita sayang sama hewan, kita sayang sama lingkungan kan. Betul. Masa sayang sama hewannya tapi di lingkungan nanti anjingnya gonggong, berisik, atau buang sampah kotorannya sembarangan. Nah itu yang perlu menjadi perhatian khusus kalau teman-teman mau menampung di rumah. Tapi bukan berarti nampung itu ribet, tidak. Tapi harus ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Saya pernah kurang baik, pernah kurang proper. Perjalanannya nggak ada yang orang nggak ada yang langsung jadi ahli. Nah, tapi kita belajar bahwa oh yang ini sebaiknya diatasi dengan begini, ini diatasi dengan begini gitu. Jadi manusianya happy, hewannya bahagia, lingkungannya tetap aman, tentram. Itu penting. Jadi nggak bisa dipisahin ya Bang? Betul. Benar. Kalau misalnya soal kasus nih Bang, kan aku juga sebelumnya cari tahu tentang Abang gitu ya. Ternyata kiprahnya itu udah lama banget dalam dunia penyelamatan hewan gitu. Ini Bang, kasus-kasus yang biasanya Abang temuin dalam dunia penelantaran hewan itu seperti apa Bang? Iya, jadi pada kasus yang paling sering kami temui kondisi di lapangan adalah banyaknya penganiayaan yang dilakukan oleh segmentasinya ya, pelakunya adalah kalangan menengah ke bawah. Penganiayaan itu menengah ke bawah, penelantaran menengah ke atas. Penganiayaan masyarakat bawah, penelantaran menengah ke bawah, kalau penelantarannya menengah atas. Karena pada menengah ke bawah, pendidikan tentang berempati itu kurang. Banyak terjadi di tempat-tempat padat, lingkungan padat, orang-orangnya banyak stres dan mencari kesenangan melalui kesakitan dari hewan lain. Jadi banyak manusia masih mencari bahan tertawa melalui sengsaranya makhluk lain. Sedangkan pada pemantauan kami menengah ke atas itu terjadi penelantaran lebih banyak. Kenapa? Karena mereka merasa bisa membeli. Saya bisa beli lagi kok. Ini tinggal beli lagi, ngapain dirawat? Kalau jelek buang aja ke jalan. Nanti kita beli lagi yang baru. Merasa bahwa nyawa bisa dihargai dengan uang. Ini yang menjadi repot. Tidak menutup kemungkinan bahwa kalangan menengah bawah atau menengah atas saling bertukar posisi. Yang bawah bisa menelantarkan, yang atas bisa juga menganiaya. Tapi kasus yang mendominasi dan latar belakang psikologisnya kira-kira seperti itu. Lalu kejadiannya paling banyak di mana, bisa sampai polisi atau tidak, itu akan menjadi satu concern tersendiri. Kalau kita melihatnya jika pelakunya masih bisa dibina seperti adik-adik yang masih sekolah ataupun mahasiswa, kita lihat kasusnya jika bisa ditolerir, kita akan dimediasi dulu gitu ya. Betul, kita akan edukasi. Tapi kalau pelakunya terpelajar dan dia tahu bahwa yang dilakukan adalah salah. Orang-orang terdidik, mahasiswa ke atas misalnya, mahasiswa ini masuk di area yang bersinggungan.
Iya. Mahasiswa yang bisa kita bina atau mahasiswa yang nggak akan kita kasih ampun. Ketika masih bisa dibina ini adalah melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak terlalu fatal. Oke. Tapi jika mahasiswa melakukan sesuatu yang salah dan dia sadar bahwa itu salah tapi dia tetap lakukan, kami tidak akan kasih ampun. Lalu ke atasnya orang-orang terdidik yang sudah bekerja, mapan tapi kejam kepada binatang, kita nggak ada ampun. Kalau kasusnya berat. Kalau kasusnya masih bisa ibaratnya diedukasi, kami akan edukasi. Ngeliat orangnya. Nanti kalau orangnya terima dan sadar bahwa itu salah, kita cukupkan. Oke. Tapi kalau orangnya ngeyel, bisa kita Harus lanjutkan. dilanjutkan Betul. proses. Kita akan lihat dari dua sisi itu. Aku juga penasaran nih Bang, mungkin teman-teman juga penasaran awal pendirian dari Animal Defender Indonesia ini, mungkin boleh diceritain Bang? Ya, jadi di 2011 terbentuknya Animal Defenders Indonesia. 2011. 2011. Dulu kami sporadis, sendiri-sendiri. Oh, iya, belum terbentuk Belum ada dalam ketemu. satu wadah. Kami berkomunikasi memang, tapi kami tidak dalam satu wadah. Kami masih jalan sendiri-sendiri. Nah, pada 2011 kami merasakan pentingnya untuk ada dalam satu wadah bersama agar kita bisa merespon kejadian-kejadian yang tidak bisa direspon oleh individual. Lebih banyak karena emang Betul. ruang lingkupnya. Karena apa? Contohnya, ada kejadian yang dilakukan oleh kelompok, mereka meracuni anjing. Ketika kita merespon sendirian, individual, nggak bisa lah, dia kelompok. Nggak didengerin juga mungkin Betul. emang pengaruh kalau misalnya Kita mau laporkan ke polisi, kita nggak punya legal standingnya. Jadi, apa yang kita pelajari adalah, kita perlu dalam satu wadah. Maka kita bikin Animal Defenders Indonesia. Sejak saat itu, merasa bahwa hal-hal yang harus dilakukan secara legal, secara komunal, itu terasa lebih ringan. Hal-hal yang memerlukan advokasi dan pendampingan hukum akan lebih mudah. Itu yang membuat kami bersemangat tetap dalam satu wadah. Dan setelah sekian lama perjuangan gitu ya, akhirnya melaporkan kasus penganiayaan hewan itu bukan sesuatu yang lucu lagi. Dulu diketawain sering. Oh dulu sempat ya Bang kayak gitu. Sampai sekarang pun kalau kita laporin masih diketawain. Nggak apa-apa, nggak masalah. Bapaknya ketawa, saya laporin kasus penganiayaan hewan. Saya sudah Pak, sudah ketawanya. Nah, yaudah, kita lanjutkan laporan. Orangnya kan, aduh, orangnya dingin banget gitu ya. Lanjut, nanti ditanya legal standingnya apa, kenapa Anda yang melaporkan, Anda kan bukan pemiliknya gitu ya. Itu kita banyak berdiskusi sama penyidik gitu ya, akhirnya bisa jalan. Perkembangan ini yang membuat kami merasa bahwa inilah acuannya yang akan kita kejar paling utama. Kalau buat kami di Animal Defenders Indonesia adalah penegakan hukum itu salah satu bentuk perubahan yang paling fundamental yang kita perlukan. Kenapa? Karena penegakan hukum ini akan menjadi efek jera bagi yang lain agar tidak berani mengulangi perbuatan-perbuatan jahat itu. Jika tidak ada efek jera, ini akan terus berlangsung. Jadi kita perlu jurisprudensi, kita butuh kekuatan hukum, kita butuh perubahan atau ratifikasi perundangan yang menjadi lebih detail dan lebih baik. Pasal yang ada nggak yang melindungi? Ada, tapi lemah. Ini yang kita butuh. Kami fokus pada perbaikan ini. Selain di keseharian rescue rehome, adaptasi gitu ya, sama edukasi itu kita sering rescue, rehab, rehome, edukasi itu harian kami. Tapi tujuan utama kami adalah perbaikan perlindungan hukum. Dari tahun 2011 sampai sekarang 2021 berarti udah sekitar 10-11 tahunan ya Bang? 10 tahun. Oke, masih tetap semangat. Kalau nggak semangat mati kita. Bener. Perjuangan Abang dalam dunia penyelamatan hewan pasti dalam setiap resiko pekerjaan itu pasti menuai pro dan kontra gitu ya. Kira-kira apa yang harus disiapkan seseorang yang akan melakukan penyelamatan hewan gitu Bang? Ya, apa sih yang perlu disiapkan nih kalau menyelamatkan hewan? Buat saya pertama nyali dulu. Nyali itu harus ada ya? Nyali, lalu tekad yang jangan cuma paruh-paruh. Kalau cuma mau pansos atau sekedar demi konten, lupakanlah. Jauh-jauh. Jangan, karena kasihan hewannya nanti. Kalau untuk menyelamatkan hewan, buat saya, kita mesti melihat diri kita dulu, bahwa kita memerlukan tidak sekedar nyali, tidak sekedar waktu, tapi kita perlu tanggung jawab, kita nggak komitmen, bahwa apa yang nanti terjadi sama hewannya pasca rescue itu mau kemana? Apakah kita cuma sekedar ambil lalu kita tinggalkan? Kan tidak. Kita mesti pikirin ke kliniknya kemana, atau taruh nanti di mana, minta bantuan shelter mana untuk mencarikan adopter misalnya. Teman-teman nih, saya tidak mau mengecilkan keinginan teman-teman semua, tapi apa sih yang mesti dilakukan? Pertama, ukur diri sendiri. Oke. Mampunya apa? Mas, ada kasus, ada anjing di jalan tol, ketabrak, masih hidup tapi saya bisa bantu ambil anjingnya, taruh ke dokter, tapi saya nggak bisa bantu bayar, tapi saya sanggup pelihara. Oke, berarti masalahnya yang orang itu kurang adalah pembiayaan. Maka
sampaikan kepada grup-grup atau kepada publik Komunitas lain. bahwa butuh bantuannya pendanaan. Atau, Mas tolongin, tadi saya lihat anjing ketabrak masih hidup, saya mampu pelihara, saya bantu bayar klinik, tapi saya nggak bisa bawa, bisa tolong nggak ambil? Jadi masalahnya apa? Transport, waktu, tenaga. Jadi ayo ukur diri sendiri, apa yang bisa kalian lakukan maksimal, itu lakukan. Jangan ada di comfort zone doang. Itu anjing, sini. Jadi tolong bawa deh, kamu aja bawa semua, nanti tolong urus. Ya nggak bisa lah, masalah itu tidak selesai hanya dengan kasihan dan komando. Harus ada tindak. Masalah itu selesai dengan action dan eksekusi. Jangan cuma Aduh kasihan gitu. mengucapkan doa, semoga anjingnya selamat ya. Cepet sehat. Nggak perlu ya. 1000 orang berdoa, lawan 1 orang kerja, kalah dengan 1 orang kerja. Jadi ukur kemampuan diri sendiri ya teman-teman. Lalu cari bantuan jika memerlukan bantuan. Dan to the point, jangan kebanyakan bumbu, nanti nggak enak. Segala yang berlebihan itu tidak enak. Iya, drama silakan, tapi less drama is better. Oke, like drama is better guys. Less drama. Oke Bang, aku mau nanya, ada isu yang berkembang gitu kalau misalnya dalam dunia penyelamatan hewan ini penuh dengan aroma bisnis. Kalau misalnya menurut Abang sendiri nih, gimana tanggapan Abang terhadap hal tersebut? Dan ada juga yang isu yang berkembang kalau misalnya ada namanya mafia shelter. Itu kira-kira menurut Abang gimana? Ini info dari mana nih? Kok bener? Oh benar. Aku udah shock tadi. Aduh, aku salah riset nih kayaknya. Ternyata bener. Berarti itu bener ya Bang, bukan asumsi atau isu belaka? Entah saya harus senang atau saya sedih sebenarnya pada kasus ini. Saya senang bahwa ternyata saya tidak sendiri dalam menganalisa ini. Banyak teman-teman juga yang akhirnya bisa merasa dan menganalisa itu ya, memantau. Sedihnya adalah ini tindakan serupa teman-teman yang noble, teman-teman yang tulus tercemar nih gara-gara tindakan seperti ini. Ya. Ini udah terjadi dari sejak saya jalan itu, saya udah sering lah ketemu begini. Ada yang individual, ada yang grup ya, ada yang scam, pakai foto orang lain diambil lalu posting. Itu ada penipu-penipu, itu masuknya penipu ya, bukan shelter. Nah, jika bilang ada shelter yang beraroma bisnis dan lain-lain, ada. Dia posting laporan lalu minta bantuan donasi dulu baru bergerak. Donasinya cukup atau tidak di angka yang diinginkan atau melebihi, tidak diupdate. Lalu ada yang laporannya di up sama grup lainnya tidak ada hubungannya tapi membuka donasi untuk anjing itu. Saya pernah. Anjingnya saya yang tolong, grup lain buka donasi. Aduh. Padahal orangnya juga nggak komunikasi sama saya. Ini gimana ceritanya, saya bilang. Cuma karena saya mau dunia shelter atau dunia penyelamatan hewan tidak gaduh gitu ya, saya lebih memilih diam dan menegur baik-baik daripada di sosial media. Kalau di sosial media kita tegurnya grassroots terbakar pasti. Iya, nanti kena UIT Bang. Iya, kalau grassroots rame nanti nggak selesai-selesai. Mendingan saya langsung ketemu sama orangnya, saya ingatkan. Orang-orang bilang, katanya pelapornya bilang bahwa anjingnya sama dia. Loh kenapa nggak research? Kan anjing udah ditolong, udah posting sama saya dan lain-lain. Udahlah, karena udah selesai. Berapa kali lah begitu. Jika ada hal-hal yang terasa seperti bisnis dan seperti mafia gitu ya, terkait tentang uang, buat saya teman-teman agar berhati-hati dan silakan mencari mana yang sekiranya cocok dengan hati, mana yang bisa dikontrol. Ada shelter tapi dikunjungi nggak bisa. Ada juga Bang yang gitu. Ada. Atau kalau mau berkunjung janjian dulu, oke, itu wajar. Berkunjung dengan janjian wajar karena sibuk atau orangnya kurang. Tapi janjiannya jamnya digeser-geser. Dari jam 1 tiba-tiba maju mundur dan tiba-tiba nggak jadi. Itu agak aneh. Keberadaan shelter-shelter fiktif yang menjual foto, menjual drama dari tempat lain, atau bahkan ada yang sengaja membuat hewannya terkesan menderita untuk buat nyari simpatis. menjual iba, ada yang kayak gitu. Ada yang berseteru, lalu hewannya yang mana jadi serangan-serangan, dan itu sering banget. Yang kemarin kasus di Bandung, ada satu shelter yang melakukan penyelamatan hewan kucingnya A gitu ya. Tapi ada orang lain yang kenal sama kucing A dan pemilik si rescue dan kliniknya, ambilin foto, datang fotoin si kucingnya, lalu diupload, minta donasi ke luar negeri. Dapat dolar banyak, dapat banyak. Tapi ketika kucingnya wafat, jadi ribut semua bahwa uang udah masuk sekian-sekian, katanya mau ada tindakan. Loh, dokternya nggak mau ada tindakan karena dia udah menjelang wafat. Itu jadi masalah. Saya rasa perlunya ada regulasi itu tentang ini. Perlu banget ya. Perlu banget buat
buat saya, atau semacam ada paguyuban shelter atau rescuer misalnya, untuk mengatasi masalah-masalah ini. Shelter ini penuh dengan intrik, saling serang satu sama lain, ribut, dan ini yang membuat Animal Defenders Indonesia maunya kerja sendirian. Kami nggak mau ngumpul untuk gosip, kami mau berkumpul jika diajak kerja atau ada agenda-agenda yang di lapangan fokus buat hewan, kami mau. Tapi kalau kumpul-kumpul cuma buat gosip, buat ini itu, kami nggak mau. Ini yang membuat kami juga serasa antisosial. Kami sangat terbuka kepada grup-grup lain yang mau bareng. Ayo gitu. Asal sefrekuensi, kita ayo. Tapi kalau cuma untuk menjelekkan A dan B, kita nggak ikutan. Karena hidup terlalu singkat untuk membenci. Betul. Hidup terlalu singkat untuk membenci. Betul. Nah, mencintai aja waktunya kurang, gimana harus membenci? Sayang waktunya. Iya benar. Dihabiskan untuk itu ya. Betul. Nyambung dari perkataan Abang tadi, masyarakat pasti dibikin galau nih Bang sama shelter-shelter yang Abang bilang tadi. Kira-kira menurut Abang shelter yang seperti apa yang bisa dipilih masyarakat yang benar-benar murni dan tulus buat menyelamatkan hewan, bukan yang money oriented yang kayak Abang ceritain tadi? Ya, teman-teman silakan memilih. Teman-teman silakan mencocokkan dengan apa yang dirasa pas sama hati. Mana yang aksinya cocok sama yang diinginkan teman-teman semua. Seperti misalnya, ini rajin rescue, atau yang ini tidak rajin rescue tapi laporannya baik, atau hewannya terawat, atau misalnya boleh dikunjungi dan bisa ketemu. Nah, itu kan akan menjadi satu pertimbangan khusus. Buat saya, misalnya teman-teman jauh nih, tinggalnya di Florida, tapi suka sama hewan. Rescue hewan yang ada di Banten, kan nggak harus datang. Tapi apakah shelternya nanti membuat macam virtual trip, bisa. laporan-laporannya, atau kok berani live-nya langsung? Jadi bisa diakses ya Bang? Iya, live IG atau live YouTube misalnya. Berani nggak di lokasi? Kasih lihat semua areanya, kan gitu ya. Itu akan menjadi pertimbangan tersendiri buat saya gitu ya. Bagaimana memberikan insight agar publik tahu apa yang sedang kita kerjakan. Itu lalu bagaimana kita bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik dengan pengurusnya atau adminnya gitu ya. Ini saya rasa menjadi acuan dasar untuk memilih. Berarti dari pertimbangan-pertimbangan tadi balik lagi ke hati. Betul. Ya Bang? Mana yang paling cocok, benar-benar. paling nyaman man. Ada yang jualan drama kan. Kalau teman-teman penggemar drama, monggo silakan. Teman-teman mau suka emang tegas, ayo. Teman-teman mau yang sama yang nggak banyak cincong tapi banyak program, ayo. Pilih aja yang mana gitu. Atau yang sekedar cuma repost doang grupnya, teman-teman mau bantu mereka, silakan. Cocokkan mana yang paling tepat aja sama hati. Balik lagi. Karena nggak sedikit juga grup yang cuma repost. Iya, tapi actionnya nggak. Actionnya kurang tapi ininya banyak gitu ya. Kalau buat kami nggak bilang bahwa yang lain harus mengikuti kami. Tapi kalau buat kami sendiri adalah kita harus menjadi singa di sosial media dan tetap menjadi singa di kehidupan nyata. Jangan singa di sosial media tapi menjadi curut di dunia nyata. Tetap menjadi singa di kedua dunia yang berbeda. Baik dunia nyata dan dunia maya. Betul. Harus seimbang keduanya, Iya. Bang. Aku juga menarik nih Bang yang Abang bilang tadi soal peraturan yang ada di Indonesia. Hukum di Indonesia itu sendiri terkait dengan perlindungan hewan-hewan, terutama kucing dan anjing. Kalau menurut Abang sendiri, kira-kira peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini apakah sudah cukup mengakomodir dan memberikan perlindungan terhadap hewan-hewan tersebut, Bang? Iya, perlu teman-teman tahu bahwa undang-undang yang kita punya itu bukan hasil bangsa Indonesia. Tapi adalah peninggalan dari kolonial Belanda. Dan sudah ratusan tahun. Iya, jadi ketika pasal ini dibuat, itu adalah kebutuhan pada masa tersebut, bukan berdasarkan masa yang sekarang. Urgensi untuk melakukan ratifikasi kepada perundangan yang ada, itu sudah mencapai titik klimaks. Kami bersama beberapa grup lain dan elemen-elemen serta stakeholder lain tentang kesejahteraan hewan, mulai dari grup penyayang burung, perkumpulan dokter hewan, sampai grup-grup rescue seperti kami sudah memberikan satu diktat tentang bagaimana urgensi dari ratifikasi perundangan ini, bahwa perlu ada perubahan perundangan. Dasarnya apa? Pertimbangannya ini. Mengingat ini, di dunia seperti ini, yang acuannya apa? Negara mana? Pasalnya apa? Seperti apa? Lalu kenapa kita butuh itu? Kita kasih semua. Kenyataan di lapangan seperti apa laporannya? Ini. Kasusnya di Indonesia terjadi apa aja? Ini. Segini. Ternyata yang keluar pada prolegnas yang sebelumnya adalah yang keluar dari RUU KUHP itu ternyata bukan apa yang kita usulkan. Yang keluar malah unggas yang masuk halaman
pekarangan orang lain didenda 10 juta. Itu siapa yang ngusulin? Itu teknis sekali. Yang kita butuh bukan teknis, kita butuh acuan. Kita butuh pasal 302 diratifikasi menjadi semua perlakuan tidak nyaman dan membahayakan serta merugikan hewan, baik hewan ternak, hewan domestik, hewan liar, atau hewan dilindungi, dapat diancam dengan hukuman pidana sekian tahun. Jangan cuma 3-9 bulan, hukuman percobaan terjadi tipir. Jadikan pasal 302 itu sebagai tindak pidana murni yang mempunyai hukuman yang kuat dan tidak murah. Agar apa? Agar generasi bangsa, agar Indonesia terbebas dari ancaman psikopat-psikopat yang bisa mengancam keberlangsungan generasi kita. Karena para penyiksa hewan pasti merupakan orang-orang yang sakit jiwa. Jadi kita tidak hanya sekedar melindungi hewan, tapi kita sedang melindungi generasi Indonesia. Ini yang perlu diperbaiki pasal 302. Lalu pasal-pasal kaitan lainnya seperti 406. Nanti ada pasal-pasal dari pasal pendukung, undang-undang pendukung gitu ya. Undang-undang peternakan, undang-undang perlindungan konsumen. Kita benahi semua agar punya satu titik perbaikan perlindungan hukum bagi hewan. Indonesia mau dikategorikan sebagai negara yang berkembang dan cenderung maju, tapi perilaku kita kepada hewan masih sejajar dengan negara-negara terbelakang. Bagaimana kita bisa ngaku maju tapi kita sendiri masih terbelakang? Sebenarnya. Jadi mari kita tegakkan perlindungan hukum melalui hukum yang baik, undang-undang yang baik. Bahwa pasal 302 sudah sangat tidak relevan. Ayo kita perbaiki. Kemarin RUU KUHP sudah membaik sedikit tapi banyak kelirunya. Pasal 302 agak baik tapi akhirnya dianulir. Kita berharap bapak-bapak di perwakilan rakyat bisa mendengar ini dan memberikan atensi khusus bahwa kita tidak sedang berjuang demi hewan saja, tapi kita sedang berjuang demi generasi bangsa Indonesia. Oke Bang, menurut Abang, apakah Undang-Undang Kesejahteraan Hewan saat ini sudah cukup memberikan perlindungan terhadap para hewan, terutama khususnya anjing dan kucing? Ini bisa dijawab dengan sangat gamblang. Tidak. Tidak. Belum. Jadi undang-undang yang ada tentang kesejahteraan hewan itu masih jauh, saya ulangi lagi, masih sangat jauh dari apa yang seharusnya ada, dari apa yang seharusnya diterapkan. Masih sangat jauh. Undang-undang perlindungan hewan secara harfiah di pasal 101 itu, perlindungan hewan itu hanya berlaku bagi hewan ternak atau hewan bernilai ekonomis. Ini yang menjadi ganjalan. Kami berharap bahwa langkah-langkah bersama nanti bisa menghasilkan perundangan yang lebih baik. Kita rencananya akan JR nanti pasal-pasal yang membuat laporan ini susah. Lalu kami target juga untuk bertemu dengan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pendapat agar menekankan pemberatan hukuman dan secara spesifik melindungi hewan yang ada di Indonesia, baik hewan domestik maupun hewan-hewan ternak dan yang lain. Tidak seperti yang sekarang terjadi, hanya hewan bernilai ekonomis yang dimasukkan kategori pada pasal 101 tersebut. Nah, apakah cukup hanya sampai di situ? Tidak. Kami berharap bahwa penegakan atas perubahan perundangan itu nanti juga akan jauh lebih baik dibanding masa sekarang. Jadi dalam jangka menengah kita harus punya perbaikan hukum. Melalui perubahan-perubahan ini kita harapkan bahwa ada satu kebersamaan dan sinergi untuk memperbaiki dan melindungi generasi kita. Setuju sih Bang, karena sebelum penegakan hukumnya ini bisa ditegakkan, pastinya harus ada instrumen dulu yang kita perbaiki. Betul. Jadi saat ini berarti yang tadi Abang bilang sudah memberikan diktat ya Bang? Iya. Memberikan usulan-usulan itu didasarkan pada pengalaman juga, riset dan lain-lain. Semoga didengarkan dan dapat dijadikan pertimbangan ya Bang. Betul. Ini Bang, saat ini kan lagi viral banget di media sosial terkait intimidasi yang didapatkan oleh Bu Hesti. Seperti kita tahu, Ibu Hesti ini kan salah seorang wanita yang melakukan rescue juga terhadap anjing-anjing liar gitu, tapi mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari sekelompok masyarakat. Kira-kira tanggapan Abang dari kasus tersebut bagaimana Abang melihatnya? Iya, beliau pernah 2 kali kasus ya. 2 kali kasus. Yang pertama di Pamulang, lalu yang di Bogor, kemarin Tenjolaya. Pada kasus Pamulang itu beliau memang salah karena bau dan padat sekali, ada ayam bertebaran di mana-mana. Itu memang keliru, lalu diperbaiki dan sekarang punya lahan lagi di Bogor. Kasus 2 kasusnya berbeda. Pada Bogor ini, kasus Bogor yang belakangan viral ini, masalah timbul bukan karena bau atau gonggongan atau berisiknya si hewan, tapi karena ketidaksukaan ormas, bukan warga sekeliling tempat dia tinggal, tapi ormas yang merasa berhak menegakkan aturan agama. Itu yang menjadi concern utama kalau bagi kami
ketika melakukan pendampingan gitu ya, kita koreksi diri dulu nih, kita introspeksi, evaluasi. Kenapa kita dikomplain? Komplainnya apa dulu? Lalu benar nggak seperti itu? Kalau warga sekitar tidak ada komplain bau dan lain-lain, lalu masalahnya apa? Oh ternyata pas lagi pendalaman bahwa tidak sesuai dengan ajaran, bilangnya begitu. Karena terkait dengan kepercayaan beliau kan begitu. Tapi di perjalanan bahwa ada pernyataan dari MUI, dari NU, dari Muhammadiyah, tiga komponen yang paling sering dijadikan acuan bagi rakyat Indonesia, melakukan tidak apa-apa, tidak ada masalah. Jadi masalah sebenarnya siapa? Ormasnya. Ormas itu tidak boleh mengatur ya semena-mena. Ini ada apa kan gitu? Apakah ini pesanan kan gitu? Ormas ini siapa kok bisa mendesak seperti itu? Kami mendapatkan permohonan bantuan dari beliau, disampaikan kepada saya. Ini surat-suratnya seperti ini. Saya udah mencium aroma ada persekusi. Oleh karena itu dari Bunda Retno memberikan bantuan lawyer untuk mendampingi ketika sampai di sana dan kondusif, karena kalau tidak didampingi lawyer mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi di kemudian hari Bu Hesti menyatakan dia butuh bantuan Pak Hotman gitu ya. Saya sendiri agak heran loh. Ini kan udah diberikan bantuan hukum nih, tapi kok masih mau Pak Hotman? Oh mungkin kita tidak cukup. Ya udah kalau kita tidak cukup, saya cukup sampai di situ karena saya cuma mampu sampai di situ. Kalau ada Pak Hotman masuk atau yang lain masuk mau membantu, silakan. Membahas hanya tentang kenapa kasus itu bisa terjadi, itu yang buat saya menjadi paling penting. Karena kenapa itu masalah yang bisa muncul, maka kita bisa menarik kesimpulan atau kita bisa membuat itu menjadi pelajaran agar kita tidak mempunyai masalah yang sama. Masalahnya apa? Tentang higienitas kah? Baunya kah? Gonggongan atau ternyata tidak? Ternyata apa? Ormas. Mungkin upetinya Mbak Esti tidak sampai ke ormas ini. Mungkin saja. Who knows? Karena ormas ini urusannya duit. Urusannya duit terus. Saya di lapangan, saya tahu lah itu. Saya tahu betul ya Mas. Melawan secara fisik, ayo aja. Tapi yang akan jadi korban nanti hewan-hewan kita. Jadi mau nggak mau kami ya harus tunduk, ikutin. Selama bisa dituruti dan tidak berbahaya, ya silakan. Tapi kalau makin mengada-ngada ya terpaksa kita mesti melakukan perlawanan hukum lah. Betul, gitu. tidak mungkin dia. Nah itu yang kita juga mau terjadi pada kasusnya Mbak Esti. Kita mau memberikan pendampingan hukum agar apa? Agar tidak menjadi presiden bagi tempat yang lain. Nanti kalau ormas-ormas yang lihat lihat tuh, dia punya izin juga, berhasil juga kita bantai. Akan terjadi ke semua shelter yang lain. Mereka akan pada tiru polanya untuk memeras, untuk menekan, hanya karena tidak suka. Gimana ceritanya yang protes tuh kok bukan orang-orang yang terlibat? Orang-orang jauh. Orang itu ormas di mana tinggalnya? Sekeliling warganya aja pada santai saja kok. Dan kan? jangan sampai itu terjadi ya Bang. Jangan sampai terjadi yang lain. Itulah pentingnya bagaimana kita mengevaluasi, lalu kita melakukan perbaikan atau kita melakukan perlawanan. Mana yang perlu dibawa? Mungkin ini bisa jadi pesan juga buat shelter-shelter yang lain ya Bang ya. Betul. Oke Bang, berbicara tentang kasus tadi dan tantangan yang dihadapi oleh para penyelamat hewan itu kira-kira banyak ya Bang? Ya banyak lah. Itu kasus yang tadi itu segelintir. Segelintir saja. Segelintir, bukan segelintir saja, tapi segelintir dari masalah yang ada. Iya. Nanti ada lagi masalah, ada orang yang ngada-ngada, bawa bau. Sekelilingnya ngerasa nggak bau. Bapak bilang bau. Bapak tinggal di mana? Saya 4 kilo dari sini. Hah? Oke. Ngarang, dia minta jatah. Kita lihat dia siapa. Oh, dia minta kebagian. Orang-orang di Indonesia masih berpikir bahwa shelter itu banyak duit. Shelter itu nampungin anjing, kucing, maka tuh orangnya banyak duit karena bisa ngelakuin hal-hal yang mewah kayak gitu. Kucing aja dikasih makan, masa orang nggak minta duit nggak dikasih? Kiranya gitu. Nganggap bahwa shelter adalah lumbung duit. Salah besar. Karena kita sendiri jungkir balik. Boleh cerita tentang kami sendiri. Kami kebutuhan bulanannya sampai dengan 150 juta. Itu pengeluarannya Bang? Iya, 150 juta. Lalu kami jungkir balik dengan bikin unit usaha yang belakangan walaupun naik turun, tapi kita bisa ambil garis kesimpulannya, angkanya sekitar di angka 120 sampai 130 juta penghasilan kami. Kami masih defisit 20 juta. Itu udah seneng banget. Bener. 20 juta itu udah seneng defisit banget. Seneng banget. Defisit 20 juta itu wah, achievement. Jangankan untung ya Bang. Makanya di Animal Defenders Indonesia sendiri kami bertarget. Kami mempunyai target bulan April kami harus mempunyai hasil dari pemasukan itu 200 juta agar kami bisa leluasa meningkatkan apa yang belum. Pengeluaran 150, tapi kami seadanya. Tapi kalau kita punya uang 200 juta, maka kami bisa, oke,
makanan kita tukar lagi pakai ini, kita melakukan ini itu. Banyak program yang bisa kita lakukan. Walaupun namanya usaha, jualan itu tidak konstan, tidak statis, pasti dinamis naik turun. Betul. Ini yang menjadi tantangan kami. Jualan di Januari lebih tinggi daripada Februari. Oh iya, tentu, karena Februari isinya cuma 28 hari. Nah, secara hitung-hitungan hari begitu, tapi kita mesti melihat juga bahwa kita mesti realistis bahwa angkanya bisa aman tidak. Apakah nanti di April dengan target 200 juta itu kita bisa tercapai? Apakah nanti malah tercapai cuma 50%, hanya 100 juta, maka kita punya defisit lagi 50 juta. Nah, ini yang menjadi tantangan tersendiri di shelter. Bagaimana kita bisa menghidupi shelter? Jangan hanya sekedar mengemis, karena kalau mengemis ya nanti jualannya drama doang. Kebetulan kami tidak suka drama, kami sukanya film action. Action. Sama dong. Jadi mudah-mudahan kami juga bisa makin mandiri melalui unit usaha. Teman-teman yang sudah membantu, terima kasih. Membantu membeli dagangan kami, jasa kami, terima kasih. Bantu kami mencapai target-target kami agar kami bisa melakukan program-program lain. Berarti kalau misalnya teman-teman yang nonton nih mau membantu gitu, berarti bisa dengan cara membeli produk-produk ya Bang? Iya, kami sudah menjadi yayasan resmi. Bisa donasi resmi kepada kami. Kami ada nomor rekening yang sebentar lagi jadi. Atau teman-teman mau membantu kami melewat unit usaha. Jasa memandikan anjing kucing keliling Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Depok gitu ya. Atau membeli daging-daging jualan kami yang buat makanan hewan. Beli baju, merchandise seperti ini yang saya pakai. Ini jualan, ini buatan kita. Mau juga dong nanti. Jadi kami mau melakukan apa saja yang halal agar bisa menghidupi shelter. Jadi teman-teman yang sudah dan telah masih membantu kami melalui program-program unit usaha, terima kasih. Yang belum tahu silakan nanti lihat di sosial media kami. Oke, di Animal Defender. Animal Defenders Indo. Jadi nanti yang mau membantu dan membeli bisa kunjungin Instagram ya. Kalau misalnya penyelamat hewan Bang yang mendapatkan intimidasi, kalau dari Abang sendiri langkah apa yang diambil? Ya, intimidasi yang datang kepada animal rescuer buat saya harus disikapi dengan bijak. Kita harus mendengar dua sisi, laporannya seperti apa. Jika memang animal rescuer-nya salah, mari kita koreksi diri. Kalau misalnya tidak benar, mari kita lawan. Yang terjadi di dunia rescue kita adalah kita terpecah belah. Grup A dengan grup B tidak akur, grup B dengan grup C begitulah. Terjadi banyak kubu. Nah, ini diakui tidak diakui itu yang terjadi di lapangan. Teman-teman semua silakan lihat sendiri di lapangan, pasti setuju. Ini terjadi karena iri dengki sebenarnya. Saya iri sama Mbak karena Mbak banyak dapat bantuan, Mbak dipercaya, Mbak sering diundang ke TV misalnya, lalu digosipin. Nggak usah seperti itulah. Kita bisa koeksis, kita tetap bisa hidup berdampingan tanpa harus saling membenci. Jadi kalau nanti ada terjadi intimidasi, kan lebih enak kalau kita rame-rame. Kita punya satu gabungan, kita punya satu wadah gitu ya. Dibanding kalau kita mesti tempur sendiri-sendirian, itu lebih baik. Kenapa harus terpecah belah gitu? Betul. Tujuannya sama kok. Kalau soal metodenya berbeda-beda ya nggak apa-apa. Yang penting tujuannya sama, menegakkan kesejahteraan hewan itu. Karena itu poin utamanya. Itu dia. Bagaimana cara Abang mengedukasi masyarakat akan pentingnya kesejahteraan hewan ini, Bang? Dalam proses keseharian kami, menularkan, mengajarkan, mencontohkan bagaimana kita bisa saling hidup dengan bahagia, dengan kita ada koeksis bersama hewan, dengan seimbang semua. Itu menjadi cara utama kami. Agar masyarakat tahu, oh ternyata anjing sama kucing bisa bareng. Oh anjing sebanyak itu nggak berantem, bisa kan? Oh ternyata anjing banyak begitu bisa tetap bersih. Nah itu yang jadi keseharian kami, bagaimana kami bisa mencontoh. Nah pada giliran lainnya, pada kesempatan lainnya, kami akan mencontohkan melalui aksi-aksi yang kami lakukan, seperti melakukan pembelaan secara hukum, melakukan pendampingan hukum pada kasus-kasus penganiayaan hewan, muncul di publik dalam kasus-kasus berat seperti itu, membuat publik tahu bahwa oh ada orang-orang gila yang mau memperjuangkan hal itu yang selama ini hanya diremehkan. Dan orang-orang ini serius loh, orang-orang ini serius, dia nggak macam-macam, mukanya nggak cengangas-cengengis, serius, menerapkan pasal yang baik, dengan cara yang baik, pelaporan yang baik, membawa penasihat hukum yang proper, yang cerdas, itu akan membuat saya nggak boleh macam-macam sama hewan di sini. Pada kesempatan lainnya kami mengajak teman-teman untuk berkasih sayang. Jika tidak bisa berkasih sayang, kalau nggak suka,
nggak usah nyakitin, biarin aja. Sesimpel itu ya Bang, Iya, kalau nggak suka nggak usah nyakitin. Iya. Kita bisa hidup koeksis kok. Kita nggak suka kucing, nggak perlu lah kita melempar kucing itu ketika kucing itu lewat. Biarkan dia hidup. Kalau mengganggu, ya kita introspeksi. Kenapa dia mengganggu? Dia mau colong makanan saya nih di atas meja karena dia lapar. Dia tidak mencuri. Dia instingnya adalah bagaimana dia mengencangkan perut. Yang mencuri adalah satu-satunya mencuri adalah manusia. Manusia ketika kenyang perutnya, dia masih terus mengambil pohon. Dia udah cukup rumahnya dibangun pakai pohon, dia terus tebang, dijual jadi duit. Dia mengambil lebih dari apa yang dia mau. Dia mengambil lebih dari apa yang dia butuhkan. Kucing, anjing, monyet, macan, harimau ketika mereka kenyang, emang mereka bawa sisa makanannya lalu disimpan? Enggak. Kenyang pergi. Itu. Mereka tidak pernah mencuri, mereka hanya melaksanakan instingnya untuk mengenyangkan dirinya. Dan mereka adalah tanggung jawab kita. Kalau mereka kenyang, mereka nggak akan nyuri. Ini ada kucing satu nih hitam, ke tempat saya nyuri makanan mulu. Iya, tandanya kamu pelit. Kalau kamu nggak pelit, kamu kasih makan, kucingnya akan nyuri. Emang sesusah apa sih ngasih makan kucing? Mosok foya-foya bisa. Apa membahagia makhluk lain susah. Karena kalau kita lapar, Kurang-kurangin dugemnya. Ya kan, kasih makan kucing yang banyak. kalau kita lapar mereka juga pasti lapar. Betul. Kan, Kalau kita lapar, kita misalnya minta tolong, "Mbak, aku belum makan nih. Lapar, makan dulu dong." Bisa. Kucing ngadu sama siapa? Emang dia bisa? Warteg minta ikan dulu dong satu, saya lapar nih, bayarnya besok ya. Nggak bisa. Dia kan cuma bisa mengais sampah. Ini ngais sampah aja masih dimusuhin, ya kan? Nyari-nyari makan sisaan dari warteg-warteg jatuh-jatuh dari orang makan masih ditendangi sama pengunjungnya. Beruntunglah teman-teman yang makan lalu jahat sama kucing itu tidak ketemu kita di jalanan. Kalau kita lagi ke warteg ketemu sama orang-orang kayak gitu seru tuh. "Bapak, saya bayarin aja makanannya semua. Bapak ikut saya, nanti saya pelihara." Masuk sama kucing aja nendang. Kalau berani sama saya sini. maju sini. Laki tuh cari lawan seimbang, jangan berani sama kucing. Jangan berani sama kucing. Oke, berarti untuk hewan ini sendiri, kalau kita lapar, mereka pasti juga lapar. Terus aku menarik banget tadi, kan tidak semua orang suka hewan gitu ya Bang. Betul. Tapi kalau emang nggak suka, jangan sampai menyakiti. Iya, nggak suka nggak usah nyakitin. Sesimpel itu. Kayak yang Abang tadi bilang, saat ini tuh masih banyak banget yang menelantarkan hewan, melakukan penyiksaan gitu terhadap hewan-hewan, terutama kucing dan anjing. Kira-kira apa himbauan Abang terhadap orang-orang yang sebenarnya kita tuh sama gitu, makhluk ciptaan Tuhan. Kalau misalnya kita juga mau diperlakukan kan baik, kita juga harus memperlakukan orang yang lain baik gitu. Iya. Apa himbauan Abang? Iya, jadi dalam kesempatan yang baik ini saya kembali mau mengingatkan teman-teman semua bahwa tidak pernah ada satu makhluk pun yang lahir untuk tersiksa. Mereka nggak mau. Tidak ada satu makhluk pun yang hadir di dunia ini sesuai permintaannya. Emang kita minta lahir sebagai manusia? Emang belalang minta lahir sebagai manusia? Tidak. Kalau anjing lahir di Indonesia lalu dimusuhin, mereka maunya lahir nggak sebagai anjing, dia mau lahir sebagai Barack Obama lah, ya kan? Nah, bagaimana kita bisa menghargai ciptaannya pada dunia ini ketika ada di lingkungan kita yang sebagai makhluk yang ngaku-ngaku sebagai makhluk yang mulia, nyatanya sekeliling kita banyak penganiayaan hewan yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita mulia, maka kita mesti melindungi apa yang lemah, apa yang takut, apa yang kecil dalam naungan kita agar mereka tetap sejahtera. Kita merasa superior terhadap makhluk-makhluk yang inferior. Yang superior itu nggak boleh menindas inferior. Superior itu harus mengayomi yang inferior. Kalau merasa gagah di hadapan hewan, menyiksa anjing kucing, berani nggak dia menyiksa beruang kutub tangan kosong? Kok mati konyol ya nantinya. Nah, sebagai manusia yang sadar, beradab, dan punya akal, maka kita tidak boleh menganiaya hewan. Tidak ada alasan apapun bagi kita untuk bisa menyiksa hewan. Bahkan kepada serangga yang mengganggu pun kita tidak berhak untuk menyiksa dia. Kalau terpaksa harus bunuh. Misalnya ada kelabang, ya jangan kita siram bensin, bakar-bakar. Ya injek aja langsung misalnya. Kalau dia membahayakan, kalau nggak membahayakan biarin aja. Saya ketemu kelabang di rumah saya biarin. Saya nggak pamer, maksudnya ya dia nggak berbahaya, dia penting buat ekosistem saya, dia menjaga dari serangga dan lain-lain. Saya tidak membunuh cicak di rumah saya karena dia makannya nyamuk sama serangga lain. Mereka yang ada di sekeliling kita memang sudah begitu dan butuh ekosistem, butuh mereka. Teman-teman yang pada meracun kucing, teman-teman yang pada menghabisi populasi kucing di suatu wilayah, Anda akan menerima ganjaran berupa meledaknya populasi tikus. Meledak populasi tikus sama dengan meledak populasi ular. Lalu banyak komplain, kenapa kok di tempat saya jadi banyak kobra? Iya, karena kucingnya dihabisin. Ketika kucingnya ada, mereka akan menjadi penyeimbang. Nah, kucing juga terjadi overpopulasi. Bagaimana kita mengatasinya? Bukan dengan dibunuh, dengan disteril, disayangi, dirumahkan gitu ya. Tapi mereka disteril, jadi mereka tidak bisa beranak pinak, jadi overpopulasi. Yang bisa beranak pinak hanya beberapa misalnya gitu. Jadi mari kita menggunakan akal pikiran yang diberikan Yang Maha Kuasa kepada kita.
untuk mengatur supaya lingkungan kita jadi lebih baik, bukan untuk menjadi lebih lalim. Oke Bang, terakhir Bang, kira-kira apa harapan yang ingin Abangkan kepada pemerintah dan kebijakan apa yang Abang harapkan? Saya berharap pemerintah melalui acuan nanti perundangannya yang dibuat oleh wakil-wakil kita manggilnya wakil ya, kadang-kadang tidak mewakili juga, mau-maunya sendiri soalnya. Kami berharap bahwa wakil-wakil yang ada yang sekarang duduk di DPR RI ini mau mendengar dan melakukan apa yang kita berikan masukannya. Bagaimana kita bisa membuat perubahan pada Undang-Undang Perlindungan Hewan ini agar menjadi satu wacana baru bahwa Indonesia harus bebas dari animal abuse. Dari titik ini kita banyak mendapatkan manfaat. Tidak hanya tentang perlindungan hewan, tapi kita juga melindungi generasi bangsa. Kami berharap dalam waktu dekat kami bisa beraudiensi dengan banyak fraksi, lalu bertemu dengan stakeholder lainnya seperti pemerintah maupun pemerintah daerah untuk berdiskusi bagaimana bisa mengimplementasikan ini dalam keseharian, dalam perundangan yang nanti menjadi cita-cita kita bersama nih. Pasal 302 hukumannya nggak 3 sampai 9 bulan lagi, tapi menjadi 5 tahun. Jadi barang siapa yang menyiksa hewan bisa langsung ditahan, karena syarat ditahan adalah ancaman hukumannya bisa di atas 5 tahun, minimal 5 tahun. Ada potensi mengulangi lagi atau melarikan diri atau menghilangkan barang bukti. Jadi subjektivitas penyidik juga diperkuat dengan ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Begitu harapan saya. Oke, semoga harapan-harapan baik tadi didengarkan oleh wakil-wakil kita yang duduk di sana. Terima kasih banyak Bang Doni sudah bersedia hadir memberikan insight baru tentang kesejahteraan hewan yang pastinya harus dijadikan perhatian kita bersama ke depannya. Itu dia podcast kita bersama Bang Doni hari ini. Semoga hewan-hewan yang lain juga, anjing dan kucing yang ada di shelter Abang selalu sehat. Amin. Selalu gemuk. Amin. Terima kasih semuanya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel Rek News.